Halo, Assalamualaikum. Apa kabar sedulur semua? Gimana kabarmu, Lur? Boleh di absen dulu. Dari kota mana sedulur yang hadir? Dan gimana kondisimu hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke. Episode kedua Juli 2026. Oke, fokus. Simak baik-baik. Ya, siapkan tempat dudukmu. Siapkan cemilanmu. Siapkan kopimu, udutnya bila perlu. Ya, kita ngobrol santai kayak biasanya. Gitu. Oke, kita coba lihat ada clue apa lagi untuk di bulan Juli. Oke. Oh, dia beras keluar lagi. Oke. Oh. Jadi ini, oke. Tur, gini ya untuk kedepannya sih, untuk Juli ya. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Ini pertama, kamu harus mengingat adalah tidak semua, ingat ya, tidak semua yang kita inginkan itu bisa terjadi. Ya, kayak gitu. Kemudian, hati-hati banget dengan rasa kecewa, rasa putus asa, rasa ingin menyerah. Oke. Kayak gitu. Tapi ini sebenarnya hanya sesaat. Ya. Ada energi tentang kekecewaan, tapi hanya sesaat sih. Gitu. Terkadang hal-hal yang sangat mudah membuat kita kecewa adalah ketika kita menginginkan segala sesuatu harus sesuai dengan apa yang kita mau. Contohnya pasangan lah, atau mungkin seseorang, entah keluarga, entah siapa gitu. Kita menginginkan dia itu, ya lu harusnya gini loh, lu harusnya begini, lu baiknya kayak gini. Tapi apa yang terjadi? Apa yang kamu inginkan seperti itu selalu tidak sesuai. Apalagi nih yang paling kacau banget ya, para orang tua kepada anak. Ya, ini teguran keras untuk orang tua yang sampai hari ini merasa bahwa dia itu adalah milikmu. Itu sesuatu kesalahan. Karena anak itu adalah titipan. Bukan hakmu, bukan milikmu seutuhnya gitu loh. Dalam arti jangan semena-mena terhadap anak itu sendiri. Dia punya kebebasan, dia punya hak. Nah, ketika engkau memberikan saran dan nasihat ya lo harus bijaksana, lo harus menjadi seorang dewasa. Yang kadang yang jadi masalah itu ada orang tua terkadang ngomong bla 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 bla, tapi anaknya gak mau dengerin, langsung ngambek, langsung marah ya. Itu suatu hal yang menurutku kurang tepat ya gitu. Ya kenapa lu harus marah gitu kan? Karena kalau dikaji lebih dalam, banyak yang tidak memahami secara situasi. Dalam arti gini, ya, ketika seseorang orang tua menasihatin seorang anak, terus anaknya itu diem, kondisi anak tuh serba salah loh kalau kalian mengerti ya. Orang tua ngomong dijawab, dibilang kamu anak kecil jawab, terus kalau dikasih tahu, ayo. Jadi mau gimana gitu loh. Terkadang tuh ada ego-ego dalam diri seorang tua yang gila kalau menurutku. Pola-pola yang ekstrim gitu. Ya. Nanti anaknya nakal, ngelunjak dan sebagainya, pusing. Hati-hatilah dalam komunikasi, terutama untuk anak-anak yang mungkin sudah dewasa, 17 ke atas, atau mungkin sudah di atas 10 tahun usianya. Itu kan anak-anak usia itu kan udah bisa berpikir gitu loh. Nah, terkadang ada satu hal lagi di sini adalah ketika kita berbicara dengan seseorang itu bisa anak, bisa pasangan, bisa siapapun ya. Terus seseorang itu diam atau mungkin hanya melihat kamu, dia tidak terlalu menjawab, atau mungkin dia memilih pergi. Tapi ingat satu hal ya, apa yang kamu ucapkan itu pasti dia dengarkan.
Nggak mungkin nggak dengar wong dia punya kuping. Kecuali dia tuli, beda halnya ya gitu. Kita pakai logika dulu nih, lu ngoceh, lu nasihatin, lu pasti didengar gitu loh. Dan ada manusia tuh dengan dua tipe. Ada yang bisa langsung berekspresi. Misalkan diomongin, oh iya, gini 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 gini. Nah, manusia tuh terkadang selalu butuh ekspresi. Ya, selalu butuh ekspresi. Kalau nggak ada ekspresi, misalkan nih, lu ngomong sama seseorang, tapi dia nggak, dia melihatmu, tapi dia diem, hanya menjawab satu dua kata. Iya, oke, selesai. Apa yang terjadi? Lu ngerasa nggak puas di situ. Karena yang lu inginkan adalah seseorang itu mengatakan mengerti, akan nurut, akan begitu, pokoknya ngomong lah gitu loh. Ya itu namanya disebut ekspresi. Ada juga orang yang tanpa ekspresi tapi paham. Gitu. Misalkan ada orang tua nih ngoceh bla 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 bla. Ya anak ini dengerin gitu. Ya. Dia memang tidak menjawab, tapi dia mengerti apa yang dimaksud orang tuanya. Tapi yang jadi masalah itu adalah tadi masalah ego. Nah, dalam pola-pola yang saya ceritakan inilah yang ini ilustrasi ya. Yang berkemungkinan besar bisa membuat kekecewaan itu. Ya lu amati sendiri kehidupan lu nantinya. Ya makanya di dengan kemarin saya tegaskan kedewasaan deh gitu. Ya kan ada tuh aku nyampein tentang kedewasaan. Itu ya Lor ya. Oke. Kemudian ya insya Allah deh, kalaupun ada situasi yang cukup membuat kecewa ya, itu akan ya berlalu. Ya mungkin rasa sakitnya hanya beberapa hari aja sih. Kayak gitu. Oh iya bener kan, ternyata tentang keluarga. Tentang keluarga ternyata gitu. Oke. Kita lanjutkan lagi. Ya, di sini ada sesuatu ya, ada seseorang bukan sesuatu. Seseorang akan terkoneksi sama kamu, terhubung ya, atau mendekat dengan kamu. Ya, seseorang ini akan membantu, memberikan bantuan gitu. Ya, tapi lebih ke nasihat sepertinya. Mungkin seseorang yang lebih tua. Ya, dalam lingkungan keluarga juga. Di sini ada sedikit trouble tentang keluarga ya gitu. Itu aku nggak tahu pasti masalahnya gimana, cuman ada nanti yang akan ngebantu di sini. Kayak gitu sih Lur ya. Dan juga ya ini masih nyambung dengan kemarin ya, diri dengan kemarin untuk yang single-single kan di situ ada clue tentang orang yang akan mendekat akan terkoneksi dan aku kasih clue, ya udah jalanin aja karena lu butuh orang, butuh teman ya kan. Dan ini diri dengan kedua juga masih sama, clue-nya masih sama. Jadi jalanin dulu gitu. Tapi tergantung kamu ya. Ya kalau lu kebawa perasaan ya itu urusan kamu. Kalau memang lu tertarik sama orang itu, lu suka sama orang itu, ya itu urusanmu. Lu mau pacaran kayak mau kagak kayak itu urusanmu gitu. Yang jelas sih lu jalanin dulu deh gitu. Ya, dan juga ada clue lagi yang sangat penting adalah di sini ada petunjuk ya. Ya, tapi nasihat juga melalui orang di sekitar kamu. Tapi tergantung kembali ke diri kamu masing-masing ya. Karena banyak juga orang-orang di luar sana yang ya ngerasa paling bener lah, merasa paling mampu, merasa paling bisa, sehingga ada orang yang niatnya itu baik ya kan, cuman nasihatin doang, tapi akhirnya apa? Salah sangka, akhirnya ribut lagi gitu. Ya, belajarlah untuk mendengar, jangan selalu ingin didengar ya. Ya gitu nih, siapa nih yang hobinya kayak gitu tuh gitu. Kacau loh, kacau gitu. Kacau mania pokoknya. Oke, kita lanjutkan lagi ya Lor ya. Untuk pengeluaran di sini ada pengeluaran masalah. Ya gini sih, ada dua hal ya. Satu, ini tentang sakit ya, tapi ini ada dua sisi. Kalau nggak tentang dirimu, bisa tentang seseorang atau keluarga, ada kabar tentang sakit. Ya semoga bukan diri kita atau diri kamu, amin ya gitu.
Tapi ini lebih ke ya umum sepertinya ya. Kalau ya ini semoga aja tentang penyakit-penyakit umum lah kayak batuk, flu, pilek dan sebagainya, mungkin perubahan cuaca gitu sih. Ya, kalau kabar tentang seseorang yang sakit ada di sini. Ini dari orang terdekat ya, keluar dari lingkungan keluarga. Ya kalau kamu bisa jenguk, jenguk aja sih. Kalau nggak bisa ya mau gimana lagi, ya doakan yang terbaik aja sih. Kayak gitu. Oke, kemudian ada pengeluaran juga terkait dengan masalah orang terdekat ya. Gitu. Tapi ya kembali ke diri kamu ya. Tapi vice versa di sini. Itu energinya vice versa. Yang jelas ada pengeluaran terkait masalah keluarga. Ya mungkin dia butuh uang, butuh pinjaman, ya, saudara terdekatmu butuh bantuan atau orang terdekatmu butuh bantuan. Bisa jadi tentang itu. Gitu. Dan juga di sini hati-hati dengan prasangka atau salah sangka ya. Ini biasanya untuk yang sudah rumah tangga sih. Masalah keuangan, ini uangnya dikemanain? Nah ini sering banget jadi pertanyaan kan dalam rumah tangga tuh kayak gitu ya isinya. Ini uang dikemanakan? Ini sebulan ku kasihkan kok habis gini ya. Hati-hati, jangan mudah berprasangka buruk gitu. Karena ya lo inilah, bila perlu diajak pergi itu ke pasar kayak kemana, suruh dia ngelihat sendiri harga-harga itu. Kadang ada orang yang error tuh, yang on tuh ada di luar sana kayak gitu ya, bukan kamu tuh di luar sana lo ya. Itu on gitu, on banget gitu, dalam arti dia ngasih uang atau kebutuhan rumah tangga ya, dia nggak ngerti dengan kondisi harga pangan itu sendiri ya, akhirnya prasangka buruk lah ke pasangannya gitu. Duitnya kemana, kamu pakai itu apa, bla bla bla, padahal untuk makan dia sendiri gitu loh, dan untuk keluarga itu sendiri ya, karena harga pangannya tinggi dia nggak ngerti, akhirnya nuduh doang. Nah, hati-hati dengan pola-pola kayak gitu. Makanya baliknya ke kedewasaan tadi gitu. Ini masalah duit bisa uring-uringan juga. Ya. Jadi untuk teman-teman semua yang ada di sini yang dalam kondisi mungkin sedang diuji masalah keuangan ya. Ya kita harus benar-benar kuat sih dalam menghadapi segala hal itu ya. Gitu. Memang ya cukup berat sih kalau untuk ujian keuangan ya. Apalagi dengan situasi yang sekarang, kondisi ekonomi yang nggak nentu kayak gini, ya semuanya merasakan gitu. Oke ya, akhirnya dampaknya ke mana-mana gitu, bukan cuma ke dampak kebutuhan hidup doang ya, tapi dampak dalam urusan hubungan ya, terutama rumah tangga nih biasanya kayak gitu. Oke. Ya untuk yang single, kembali ke single lagi. Ya kamu bawa happy aja sih, bawa happy aja saran gue ya, karena sebisa mungkin kita harus menjaga diri kita agar nggak stres, itu kuncinya, itu aja ya. Kalau kamu mau buka hati, membuka perasaan sama orang ya silahkan, tapi ingat kamu harus juga perlu hati-hati, ingat apa yang sudah kamu lalui sebelumnya. Itu jadikan pembelajaran berharga untuk kamu dan jangan kamu ulang-ulang di bulan ini. Gitu loh, coy. Aku tak mau dulu ya. Iyo, hentak lah kopi ini. Nah, satu hal lagi nih, ternyata ada kru baru di sini. Ini tumben ya. Kalau di bulan Juni kemarin, energi ini tuh tidak terlalu terasa. Cuman di Juli ini kerasa. Apa itu? Apa itu? Tentang godaan orang ketiga. Godaan ya, gitu. Tapi jangan overthinking loh ya. Karena sesuaikan situasi masing-masing lah ya. Ya pesanku, jangan pernah kamu menyalakan api sekecil apapun dengan alasan apapun. Terkhusus yang punya pasangan di sini, gitu. Yang kalau yang single ya bebas lah ya, gitu. Suka-suka kamu. Untuk yang punya pasangan dan terutama yang sudah nikah nih, gitu ya. Tapi di sini ada dua arah ya. Ini bisa tentang godaan orang ketiga, bisa hanya karena overthinking, ya rasa takut
kumat-kumatan nih gini. Ya mungkin kamu pernah dibuat sakit, dibuat kecewa dengan pasanganmu dulu ya, entah itu zaman pacaran, entah itu di ya pokoknya dulu lah, udah lalu ya. Ini kumat lagi nih memori alam bawah sadarnya. Bisa-bisa nih ini ya sabar ya, ini tentang tuduh menuduh nih. Curiga yang nggak berdasar. Ya semoga ya lu dewasa aja lah pesanku ya. Karena ya lu harus sabar sih kalau memang nanti pasangan lu tiba-tiba nuduh kamu selingkuh lagi lah, inilah itulah, padahal kamu yang nggak gimana-gimana. Kenapa dia bisa sangat mudah untuk menuduh-nuduh kayak gitu? Itu karena dia sendiri yang tiba-tiba keinget dengan masa lalu itu sendiri gitu loh. Ya, kayak gitu. Oke. Hmm. Di sini juga hati-hati dengan keributan ya. Ada beberapa nih yang bisa memicu keributan. Ya cuman ini keributan kecil sih ya. Ya baliknya ke masalah ketidakjujuran tadi sih sebenarnya. Ini untuk kamu yang ya dalam hubungan atau dalam kehidupan sosial. Sosial itu urusan karir, kerjaan atau koneksi kamu sama orang ya. Di sini ya kan ada kan, bener kan, ada apa ya? Hmm, kayak sesuatu yang nggak sesuai omongannya gitu aja sih, yang membuat kecewa. Ya kebohongan lah, atau bahasa Jawanya tuh mencela-mencele gitu loh. Orang dengan kata-kata yang nggak bisa dipegang. Gitu. Oke, selanjutnya di sini. Nah, tak kasih clue lagi, tapi ini clue-nya khusus ya. Khusus bagi orang-orang yang memang sudah ya selingkuh gitu. Atau lagi deket sama orang. Lu punya pasangan tapi lu deket sama orang. Aku nggak tahu ya, apakah ini antara kamu dengan selingkuhan kamu, antara atau antara kamu dengan pasangan kamu. Ini akan ada keributan, ribut, berantem, gitu. Nah, makanya untuk yang sudah mungkin terlanjur deket sama orang, ya lu punya pasangan tapi lu juga deket sama seseorang yang bukan pasangan lu, ya lu hati-hati aja ya. Hati-hati ya, gitu. Nanti kalau ketahuan, ya selamat menikmati perang dunia keempat. Hati-hatilah pokoknya ya. Ya saya juga nggak bisa menyalahkan hal itu ya. Ya nggak tahu lah, namanya juga kehidupan ya. Aku juga nggak ngerti kenapa lu bisa nyasar ke hal seperti itu ya. Mungkin banyak juga problem atau kesalahan dari pasanganmu ya, bisa jadi. Ya gitu. Yang jelas hati-hati saja, itu petunjuknya. Lu pikir sendiri, lu atur sendiri dah. Begitu lulur. Oke. Eh, teruntuk orang-orang yang punya hubungan dan juga memang kamu sering dibuat kecewa, ya ini vice versa lah ya, lo ngerti ya. Dan jelas keluarnya adalah seseorang yang sering dikecewain. Ini sembuhnya agak susah nih bulan ini, gitu. Kalau ada keributan, ada masalah ya, terutama yang ada kaitan dengan orang ketiga itu, hati, ini sembuhnya sulit. Kalau sebelumnya mungkin pernah ribut karena hal-hal tuduh menuduh kayak gini, ya mungkin lewat lah ya gitu kan. Ini gitu, karena aku nggak tahu luka apa yang dia rasakan tapi cukup membekas dan itu dalam, gitu. Jangan sepelekan lah ya, saranku jangan disepelein. Aku tak minum dulu bentar ya. Oke, kita lanjutkan lagi.
Oke. Gini. Ada tentang penyakit hati. Ya ini ngerenung sendiri-sendiri nantinya ya. Ya ini masalah luka tadi sih. Ya. Ini perlu diperbaiki lah. Perbaiki dan bersihkan lah. Karena di bulan ini tuh jujur ya, ini rawan banget loh. Ya, konflik ribut hanya karena hal yang sudah-sudah. Hal-hal yang terungkit atau diungkit lagi. Tapi saya juga nggak bisa menyalahkan seseorang yang mungkin keinget dengan masa lalu, karena traumanya itu cukup dalam, sakitnya itu cukup dalam. Dan untuk kamu yang mungkin punya trauma masa lalu, ini kamu harus bereskan itu. Kenapa? Karena dampaknya sangat buruk. Satu, berdampak dengan dirimu, dampaknya apa? Ya lu ngerti, ini akan mengalami perubahan suasana hati yang gak enak. Ya, hanya karena lu ingat orang yang menyakiti kamu tiba-tiba bisa jadi emosional. Itu dampaknya. Kondisimu juga gak stabil nantinya. Yang kedua, bisa berdampak dengan orang-orang yang tak bersalah. Contohnya, ya bisa ini yang konyol adalah emosi dilampiasin ke keluarga, yaitu anak atau mungkin pasangannya. Gila namanya kayak gitu ya. Nanti ditinggal pergi nangis gitu. Jangan sok kuat dah ya. Manusia tuh rapuh jika sudah terkena dengan problem perasaan itu. Sekuat apapun badanmu, sekuat apapun dirimu, lu rapuh jika hatimu sudah kena. Itu aja. Hati-hati, jangan sok kuat. Oke. Ya, untuk beberapa di antara kamu yang masih dalam proses untuk pembersihan, berjuang untuk melepaskan segala trauma dan rasa sakitmu di masa lalu, teruslah berjuang, jangan berhenti. Karena itu juga untuk kebaikanmu sendiri sebenarnya. Oke. Dan memang bulan ini kita semua ya memang diajarkan untuk harus sabar banget ya. Sabar banget gitu. Ya, komplit ya gitu. Gitu. Ya, baliknya kuncinya cuma di kedewasaan tadi sih sebenarnya ya. Kuncinya cuma di kedewasaan ya, dan ketenangan. Dan untuk bulan ini pun juga lu harus kuatkan meditasi kamu, sembahyang malam ya. Itu penting karena apa? Dengan kita mau mendekat sama Tuhan, beribadah malam, meditasi ya, itu bisa memperkuat batinmu gitu loh. Karena manusia tuh hal paling utama ya, itu di masalah perasaan. Ketika perasaan ini sudah goyang, maka pikiran juga akan goyang. Akhirnya dari pikiran larinya ke perut, lambung. Kenapa bisa begitu? Karena otak dan perut atau lambung kita itu ada koneksi, ada sarafnya di situ. Jika otak mengalami gangguan, stres, depresi dan sebagainya, maka kondisi lambung juga akan bermasalah. Nah, kalau sudah lambung, itu akan larinya ke saraf-saraf tertentu. Contohnya kayak pinggang, pundak, kepala, kaki, kayak gitu. Itu bisa ngenyut, bisa sakit. Nah, rugi nggak sih kira-kira? Bener nggak sih gitu? Karena kita sekarang memang ya faktanya adalah kehidupan sedang nggak baik-baik aja nih. Ya realita sekarang nih ya ngerti lah ya. Ekonomi morat-marit kemas gitulah, sampai males ngomongnya lagi ya. Sampai nggak kuat lagi aku ngomong apa gitu. Karena memang berantakan banget nih negara ini gitu kan. Itu satu keadaan global tuh separah itu. Ditambah lagi, belum lagi problem kita di rumah nih, ya kan? Atau problemmu dengan orang-orang di sekitar kamu gitu. Jadi dua sisi nih. Ekonomi, problem dengan seseorang. Ya. Yang ketiga, belum lagi lu harus menghadapi sifatmu sendiri, hawa nafsumu sendiri, keeroranmu sendiri, ya. Kekuclukan sendiri gitu. Kucluk. Ya. Jadi kalau fondasi spiritualnya rapuh, wah nggak kebayang deh bro. Ya, ada nyamuk gigit aja lu bisa ngamuk nantinya gitu. Bisa serugi itu, iya. Dampak ke tubuh tadi loh. Ujung-ujungnya setan disalahin gitu kan. Aku dikenain ini, dikenain itu, nanti dulu. Ya,
capek, kadang kasihan setannya sih. Ya, setan kasihan ya. Kadang setannya nggak salah, tapi disalah-salahin melulu gitu. Itu sih, ya. Jadi, ya lu harus bisa sih. Karena di situ kuncinya. Ya, walaupun keadaan sangat-sangat di luar sana, keadaan berantakannya minta ampun, dalam hidup ini ada dua sisi. Ada ini, perhatikan, tak kasih petunjuk yang bagus ya. Dalam kehidupan kita ada dua alam, ya, alam nyata yaitu dunia ini, yang kamu lihat, yang kamu dengar, ya, apapun itulah, ya lo ngerti kan? Dalam kehidupan ini ya termasuk demo-demo yang lagi ramai, ekonomi yang berantakan sekarang, itu dunia luar namanya. Kemudian ada lagi alam yang utama dalam diri. Di dalam diri kita ada juga alamnya, ya, alam batiniah namanya, alam rohani atau alam apapun lah sesuai dengan sebutan kalian masing-masing lah ya. Di dalam diri kita ini sama halnya ributnya dengan di dunia luar kondisinya. Lu bayangin nih, kondisi dalam dirimu tuh ruame, ya kan? Sambil BAB aja pikirannya meluayang kemana-mana, ngoceh nggak jelas misalkan. Perasaannya berdebar nggak nentu. Lagi pup nih, enak-enak lagi pup nih kan. Siapa nih kayak gitu? Udah misalkan. Jadi dunia alam dalam diri kita itu serumit itu. Terus kita melihat dunia ini dengan serumit itu, sehancur itu. Nah, ini akan jadi sesuatu yang sangat buruk. Terus bagaimana cara menghadapi dunia luar yang begitu berantakan itu? Ya lu harus punya fondasi di sana, di dalam dirimu sendiri. Itulah kenapa sering banget tak kasih clue, tak kasih saran, yuk meditasi yuk. Nggak rugi kok. Ya tuh untukmu sendirilah, bukan untuk siapapun. Tuh bayangin nih kalau batinmu kokoh, kuat ya. Insya Allah deh kita menghadapi masalah sebesar apapun, termasuk gangguan sihir sekalipun, itu kan cobaan besar ya. Gangguan sihir itu kan cobaan besar. Kita bisa kokoh di situ dengan keimanan dan keyakinan gitu loh. Ya, pondasi batin itu harus kuat. Itu dulu kuncinya. Mau kita dilanda ekonomi yang berantakan sekalipun, kalau pondasi batinnya ini kuat, insya Allah kita bisa ngelewatin apapun itu. Gitu loh. Ya, sekarang udah ngerti lah ya kunci letaknya itu di mana. Tapi gini sih, kadang udah diocehin kayak gini kan, ada jawaban tuh yang ngeselin gitu kan. Kan dingin loh mas, bangun malam ambil air wudhu itu dingin ya kan. Aku loh malam tuh ngantuk gitu, capek, besok aku kerjanya pagi begini. Apa ya? Gitu. Ya sederhana sih sebenarnya. Kalau aku punya rudal ya tak ikat aja orang tuh di rudal, tembakin. Selesai. Hilang masalah hidupnya kan. Ya, canda ya. Tapi sekarang mulai. Ya, sekarang mau kembali ke diri masing-masing. Wes, ikut desik lah ya, ini dulu lah ya ke obrolan kita hari ini dulu ya. Kita lanjut di season berikutnya gitu. Ya, doain aku sehat juga lah ya. Tak doakan kamu juga sehat. Kita semua harus sehat, terutama sehat akalnya nih. Ini kalau akalnya nggak sehat kacau nih namanya. Ya, oke, salam sehat sejahtera semuanya. Bye bye.